Warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Mas Karmidi selaku Ketua Ranting PSHD Karanganyar. Ingkang kula hormati Mas Marno selaku Ketua Ranting PSHD Batam. Ingkang kula hormati senior kula sesepuh Subula Mas Palio. Ingkang kula hormati sedaya anggota PSHD Subula. Salam sejahtera bagi kita semua yang mana pada malam hari ini bisa berkumpul di tempatnya Mas Palio dalam acara Temu Kangen dan Halal Bihalal dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya terima kasih ke Mas Palio pun kasih tempat untuk kumpulan malam hari ini dan rekan-rekan yang menyiapkan tadi sore. Alhamdulillah sudah siap. Koyoke yo kesel. Dan terkait halal bihalal dan temukangan, alhamdulillah dinamai temukangan itu dulu sudah pernah ada halal bihalal 2016 di tempatnya Le Kartoloso, dan yang kedua kali di sekolahan 2020 mungkin, dan hari ini. Dan selanjutnya mumpung masih hari raya Idul Fitri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan masalah nanti kalau temu kangen dan halal bihalal yang menjelentrehkan, yang ngasih tahu senior kita Mas Karmidi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Saat ini belum matur dengan kula hormati Ketua Ranting Mas Karmidi, jane tiklone kan Ketua Ranting tetap kula hormati nggih. Kula hormati Mas Marno Ketua Ranting Batam. Jane nggih. Terus bocah niki kan Ketua Ranting tetap kula hormati. Sadari kula hormati sedaya adik-adik kita ingkang kawula tresnani. Saderengipun kula nyukani wawasan maten diri pribadi kula, lumajare dumateng panjenengan sedaya, monggo kita ngucapaken puji lan syukur dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala ing kalodang dalu menika saged manunggal wonten dalem kula kanthi sehat walafiat boten wonten alhamdulillah. Amin. Salat dan salam kami limpahkan dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados panutan kula, dados panuntun kula, dados gurune umat manusia wonten seluruh dunia menika, boten wonten kajaba namung Kanjeng Nabi Muhammad tansah dipun tenggo-tenggo sawatewu nawet dinten iki terus dinten akhir iki. Ingkang salajengipun nek kula nyukani wawasan esan niku jane intine namung setunggal. Asline namung setunggal. Nek kula nupas napa intine? Tapi disaged intine namung setunggal. Nah, inti setunggalnya dipecah di dalamnya banyak. Intinya namung kok persaudaraan. Untuk tumbuh-tumbuhan namung persaudaraan. Ya, sakit mboten mupuk persaudaraan. Iya loh, intinya namung persaudaraan. Lah, di dalamnya persaudaraan yang enten dasar-dasar, ya toh,
persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, kebatinan sampai falsafah semboyan. Itu sumbernya adalah persaudaraan, PSHT-nya, persaudaraan setia hati terhati. Itu tidak ada lain. Nah, persaudaraan setia hati terhati, nah, hubungan itu tadi pemecahan dari agama seharusnya. Hubungan ikatan batin antara manusia dengan manusia yang tidak dapat diputuskan selama-lamanya. Kan jelas di situ. Nah, kenapa kok gak bisa persaudaraan, gak bisa kekal dan abadi? Nah, itu di dalam artian banyak disekat-sekat. Ketok hati ini sanjaban itu banyak sekali nafsu-nafsu yang ngepung kita. Ya, akan apa namanya dikepung akan diumpok mereka ben gak bener aslinya itu. Nah di situ apa maksudnya? Nah manusia kan punya nafsu, jelas itu nafsu. Nah nek kurang mas tani semua utara tiap saya memberi pengisian tetap hanya itu. Nafsu manusia punya ada apa? Nah, ada nafsu kasar, ada nafsu halus. Nah, nafsu apa? Sing garan kasar, amarah. Songo-songo gede sifatnya apa? Rangasan, ketapan, murid. Nah, itu dari nanti tak saya tak apa nih bersatu. Nah, itu dari gede. Nah, sing dari rumah sifatnya apa? Cendolo, murka, kesek. Enak tau wong ayah. Wah, khusus mimpi muga-muga. Kena diwipi. Lah kitab Seribu Mimpi laris. Mereka mau kayalan tuh, gitu. Kalian gue pengen tembus. Mereka harus semua orang itu. Ini baru dibahas. Waduh, itulah kah maksudnya posisi 44 tahun Hijriah. Baru dibahas bener. Nah, Idul Fitri. Ini kok dari kok? Dari tanah. Sifatnya tendolong mau keset, enak-enak kayalan gitu. Mau nyambut gaya mangan turu, nunggu kepenak. Itu dari tanah. Nah, sing dari sifatnya milihan. Nek wong itu senangannya gelang kalung. Nek anak wong nganggo barang apik nang ngomah untuk bojone si ada Pak Mas. Lho iku nek gak dipahami. Tidak tahu loh. Dari manusia bagaimana nggak tahu. Bisa kita bisa mengadakan kan tahu hanya itu amarah-amarah masam itu. Nah, sing wong lanang apa? Nek wong sugih duit dasare pangkat, gue iki apa sing wong lanang sing itu. Nah, jujur lah. Apa sih? Nah, sing dimiliki apa nek wong sugih duit, gitu. Wong sugih duit sing diri wong wedok kaos nyetrit tato elepis. Nah, itu nih salib sedih ngerti elek ah. Itu sifatnya wong iki dari apa? Dari bayi lu gue ini apa? Ini sumsum pak itu. Enak mereka pengalir. Makanya nafsu itu dibentuk namanya apa? Angan-angan itu. Kali ini nafsu itu airnya. Lah air sama gunung nih gak dibentuk kan ngomong beran nafsu nih. Podong awan yang bisa ketemu bisa enak gitu. Nah sing inti satu itu nama dari angin, namanya mutmainah. Padang pikire suci hatine bekti marang pengarani asih marang sebangsa. Itulah kalau bisa mengendalikan semua itu. Nah itu udah harus jelas itu trennya. Nah judulnya kok di situ kebatinan dari neng awas eling. Nah, ini kan menang, awas di depanmu ada apa? Eling warna pistol. Nah, itu. Nah, itu sih dari getih lah. Getih itu makanya sifatnya berangkat ke kawan murid. Enak kok, gede gede. Padang bedet lali mengak. Buka hati kebak pacoban. Iki awan opo bengi kebangetan. Uripku iki ati ini sabun peteng deket karo alas sing tenggo sing gitu. Gitu. Oh anak dipateni, bojo dipateni. Nek sing guru
muridnya dicabuli, nek sing kiai santri dicabuli kan akeh kok. Nah, saking petenge ati, Pak. Makanya jangan ngolah ati ngaji rasa. Tak niku. Dadi mboten nonton liyane, Pak. Nek niku saged bahas insyaallah wong enak orang enak. Ning jeneng namanya manusia punya nafsu tidak bisa mengendalikan nafsu. Ya itu jadinya. Makanya ayo marilah kita SHB. Marilah kita memupuk persaudaraan setia hati kami. Biar apa? Biar agar berbudi luhur sehingga tahu benar dan salah. Itu sih di dalam di sana. Terutama sing wis duwe sing anak-anak wong non masih ndah nyambung. Kan yang tua gitu maksudnya. Untuk yang tua nek sing tahu tak gak ngerti. Makanya istilah wis opo wis karena mikir langkah itu anak-anak gak kayak langkah itu kematian. Maksudnya kematian langkah depan kuwi. Termasuk aku bukan sudah. Jadi langkah depan kayak satu jadi kematian. Makanya akhlak terutama harus dibimbing sisakan insyaallah itu bisa balik nang ayunane pangeran iki nek wong Jawa. Nek wong Islam kan swarga. Itu aslinya gitu deh. Ya saya itu waktu cek sonenton untuk kata-kata. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan Sadil Ketua Sesepuh Bunda Mas Pali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Tidak sepindah yang kula hormati Ketua Bola yaitu Mas Kianto beserta pengurus dan penggalih Kakang Mas Karmiti sebagai Ketua Ranting Karanganyar ya, Ranting Karanganyar. Dan sama-sama kita hormati sesepuh Bola yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti tak sebut di sisi-sisi terus ijek salam terus dengan kerohanian ini. Lalu kalau hormati kepala besok, sedulur-sedulur semuanya yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita pada malam hari ini masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Amin. Tak lupa kedua kalinya sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di akhir umur nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saderenge matur kula teng mriki iki basa halus apa bahasa Indonesia. Nek basa halus cepet bare, nek bahasa Indonesia suwe. Biasa derenge pun nyuwun ngapunten margi tamu tentang Jawi tadi bahasa halusnya rodok apa gradul lebih bagusnya saya pakai bahasa Indonesia. Tapi bisa terima semua ya. Yang pertama kami ucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini yang diberikan kepada kami, yaitu perkenalkan ya yang mungkin yang belum kenal. Kalau yang kenal sudah tidak bosan mendengar nama saya. Nama saya Marno, pengesahan tahun 95, yaitu pengesahan dari ranting mantingan dulunya dulu pecah jadi ranting Karanganyar. Dan alhamdulillah sesepuh-sesepuh yang ada di sini pelatih kami semua dulunya, terutama Mas Nadi, Mas Karmiti, Mas Ardi. Alhamdulillah dengan berkat bimbingan dan didikan sesepuh serta Mas Nadi untuk saat ini alhamdulillah kami merasa bangga apa yang telah saya dapat kemarin bisa saya terapkan di luar perantauan itu. Dan saya perkenalkan juga aktivitas saya di perantauan ya, saya merantau di Batam dari tahun 2000 sampai 2023 ya. Udah terlalu lama ya.
Alhamdulillah kami diangkat sebagai ketua ranting Sagulung, ketua ranting di Batam, khususnya di Kecamatan Sagulung yang bagian tahu lokasi di Batam itu tahun 2019, ya, 2019 dan nantinya di 2023 akhir ini akan mengadakan pemilihan lagi. Gitu. Tapi nanti bukan saya sombong ya, untuk sharing ya, untuk sharing bukan saya sombong. Dan di Batam itu banyak kali kegiatan, tapi dengan kegiatan yang segitu banyaknya, tapi saya hadapi dengan ikhlas. Intinya semua itu kita hadapi dengan ikhlas. Tapi kalau semua kegiatan kita hadapi dengan rasa berat, ibaratnya kan rasa ketekan, itu ujung-ujungnya tidak nyaman di diri kita. Tapi kalau kita merasa ikhlas untuk diri kita sendiri, untuk membantu sedulur-sedulur kita, dan kita ikhlas sama orang lain, insya Allah doa itu akan mengalir untuk di diri kita. Tapi ini awal dewi bantu setengah-setengah malah kayak diomong karo wong liya. Ya. Makanya kalau kita membantu benar kita keluarkan dari isi hati kita, dari keikhlasan kita. Alhamdulillah kegiatan saya di Batam itu terlalu banyak, tapi alhamdulillah bisa memanage, bisa mengatur waktu. Yang jelas di sana saya sebagai pembina remaja masjid yang pertama, ya kan, terus jadi pengurus masjid, terus yang keduanya sebagai ketua Karang Taruna lingkungan, habis itu pembina ketua Karang Taruna kelurahan, ya kan? Habis itu saya sebagai ketua RT juga, jadi buruan, ya. Jadi semua itu buruan. Terus di bagian paguyuban kami sebagai bendahara juga di sana, alhamdulillah kami dari paguyuban membentuk paguyuban keluarga Ranto itu sekitar 8 tahun itu dalam bentuk koperasi. Koperasi itu sepele, cuma setiap bulan itu 50.000, kita per orang mengeluarkan 50.000. Tapi alhamdulillah sudah berjalan 8 tahun itu saldo itu udah sekitar 700 juta. Nah, sampai kaget 700 juta. Tapi nantinya kalau di sini yang nggak merantau, kalau pengen belajar hal untuk koperasi bisa nanti saya terapkan. Ini betul sombong ya, cuma ngasih ya. Kadang pikiran itu yang nggak muat pas waktu acaranya bareng-bareng. Tapi bareng-bareng itu ya bisa, alhamdulillah bisa akan mengatur. Tapi yang jelas biarpun banyak kegiatan, biarpun banyak tugas, kuncinya satu, yang paling utama yaitu keluarga. Okay? Yang paling utama itu kita keluarga. Kalau kita bilang mati-mati untuk orang lain, tapi keluarga kita sengsara, terlantar untuk apa? Kan gitu. Alhamdulillah dengan banyaknya kegiatan, saya masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing, membina, mendidik anak istri saya, ya kan? Dengan yaitu tadi mengingat dengan keingatan tugas-tugas itu, tapi kita tidak akan menyampaikan keluarga, kan itu. Kalau di Batam semua sudah tahu, pokoknya dari mau maghrib nyampe jam 8:30 itu nggak ada yang berani datang ke rumah. Karena apa? Itu saya khususkan untuk keluarga, kan? Karena apa? Ibu-ibu ini banyak kan kalau siang itu dari pagi masak, siang menyuci, sore ngangkat jemuran, bergosok, otomatis semuanya penat, ibaratnya banyak pikiran. Nantinya kalau nggak kita bawa refreshing, otomatis kan banyak kan banyak kan emosi. Jadi benar yang terkadangnya mbak ini kan. Tapi ini sejak ngidul neng mantingan guys aman lali itu cuma cerita saya dari sana kan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini udah berapa tahun kegiatan demi kegiatan, alhamdulillah bisa berjalan lancar kan gitu. Amin. Di saat ini nyuwun ngapunten untuk sesepuh, terutama ketua ranting Karanganyar, ya, yang ingin menambah sedikit apa yang tadi disampaikan Kakang Mas Palio tadi untuk perihal keesaan tadi ya, kerohanian. Memang jelas tujuan kita itu masuk di desa terapi itu nggak ada yang lain dan nggak ada yang duanya aja ya, cuman
persaudaraan. Jadi yuk mari kita eratkan, kita rangkul sedulur-sedulur kita yang sudah menjauh di desa Trate ya, khususnya yang nggak aktif, kita rangkul dalam kegiatan. Bukan yang nggak aktif itu bukan yang nggak aktif di tempat latihan aja ya. Nah, untuk dulur-dulur yang nggak aktif ibaratnya udah sepuh, kadang yang tempat latihan kan adanya yang muda-muda, jadi agak gimana, nah nengoknya kan bukan sebaya kita kan. Justru otomatis nanti ketua sub bisa memberi agenda supaya sesepuh sama warga baru bisa ngumpul, yaitu agenda bulanan, rutinan bulanan atau gimana kan, supaya untuk mempersatukan antara yang muda dengan yang sepuh kan itu. Intinya itu tadi, supaya apa? Biar ada rasa ikatan kita, rasa ikatan di diri kita. Itu. Karena apa? Tanpa adanya pertemuan hal semacam ini, kita nggak bakalan ada ikatan. Saya itu betul-betul ikatan di diri kita. Karena itu tadi udah kesibukan dengan adanya kesibukan di diri kita, di keluarga kita. Tapi dengan adanya agenda temu kangen, ibaratnya ada kegiatan tiap bulannya, insya Allah itu akan memupuk rasa persaudaraan kita. Karena rasa persaudaraan itu timbulnya dari diri kita, dari hati kita, kan itu. Untuk masalah persaudaraan sedikit banyaknya, aku rasa semua dulu udah paham semua ya. Kan gitu. Dan yang kedua kalinya yaitu masalah di desa Trate itu, sebetulnya kalau kita ingin tahu di dalam isi desa Trate itu apa, kan itu. Yang pertama persaudaraan, setia hati. Maksudnya setia hati kan setia pada hati kita, pada diri kita sendiri. Kan di situ. Ini sampai masih sering menggunjing dulur-dulur, berarti hatinya sampai urung kebuka kanggo ning Esa. Iya ya. Kalau hati sampai itu udah kebuka untuk di Esa, otomatis nggak bakalan gunjing sedulur si A, si B, si A, si B. Oh si A kalau si B ini. Nah itu. Makanya kalau udah kita tahu masalah persaudaraan, ya kita harus disetiakan, kan? Disetia pada diri kita sendiri, setia hati itu tadi. Karena apa? Di satu ilmunya ilmu mandiri, ilmu diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Nah, gitu. Ya. Ilmu itu ilmunya ilmu untuk diri kita sendiri. Yang jelas sudah ada di diri kita yang kan persaudaraan setia hati Trate. Setia hati itu maksudnya setia di diri kita kan gitu. Ayo bareng-bareng seneng ono awake dhewe, saurunge awake dhewe nyeneng senengi wong liya. Ibarat kata tindak tanduke awake dhewe itu urung bener, tapi awake dhewe ngarahke wong liya, otomatis wong liya itu merasa nyaman enggak? Kalau dikasih arah kan setengahnya nggak nerima, kan gitu ya. Nah, jadi itu, ya yuk kita belajar untuk diri kita sendiri, untuk mengenal diri kita sendiri. Kalau kita udah mengenal jati diri kita, ya, nah, kalau udah mengenal jati diri kita, nah baru kita mengenal orang lain, kan. Nanti dengan sendirinya, kalau nggak percaya sampai diingat-ingat, ya kan, setia hati. Kalau kita udah setia pada diri kita sendiri, otomatis itu yang menilai orang lain, bukan kita. Kalau awake dhewe sing nilai awake dhewe, otomatis ujung-ujungnya nanti adanya kesombongan. Ya kan betul? Ya kan. Banyak kan kalau kita menilai diri kita sendiri itu akan timbul ria, sombong. Kan betul. Jadi harapan kita untuk kedepannya mudah-mudahan yang sesepuh-sesepuh gak bosan-bosannya untuk mengingatkan dulur-dulur yang muda kan. Memang kalau yang muda ini sekali dua kali dikasih arahan ya udah, lewat telinga kanan keluar telinga kiri itu terus. Tapi ya, kalau sesepuh kita itu nggak bosan-bosan mengingatkan, otomatis sedikit demi sedikit lambat laun yang muda-muda akan terbuka hatinya kan gitu. Oke mas. Yang mudah-mudahan harapan kami itu sesepuh-sepuh sing wis ibarat mangan garam akeh dewan yo kudu diturunke sing nang ngomong. Justru kalau aku kudu jalur ilmu juga lalu bakal nih Batam ya mas Karim itu ya, kalian Mas Ura, kalian Mas Palio, dua saya sesepuh ya. Sebetulnya kalau ini rodok canggung ya, memberi lawan atau memberi
apa itu penambahan kerohanian, karena sudah ada sesepuh kita nantinya kan akan menambah lebih mantapnya lagi, lebih mendalam lagi untuk di bidang desa. Saya teruskan kembali yaitu untuk masalah jati diri, ya kan. Mengenal jati diri kita itu sebetulnya gampang, ya kan. Eling rogomu, ya. Supaya semomu orang metu sama rogomu. Dan ini rogomu mbok utang manting kira ini, semomu nggak bakal terima. Dia nomor. Nah, itu. Yang kunci utama itu ya raga kita yang harus kita jaga. Ya mana bocah nom-nom pentalitan wis biasa, karena apa, ilmunya kan ilmu cuma dapat senam jurus silat sambung kan, kerohaniannya masih belum ada. Dia nomor untuk bagian muda. Ya wis sewajarnya ngomong-ngomongnya nek zaman dhisik ya bergelut ya kan, sewajarnya, tapi jangan diwajarkan untuk zaman sekarang kan gitu. Karena zaman sekarang udah zaman kemajuan. Jangankan berantem, ya kan, nyubit aja bekas bisa dituntut kan itu. Makanya harus kita untuk zaman sekarang harus berhati-hati dalam bertindak kan itu. Biarpun kita dapatnya baru bekal silat, ya, dapat bekal silat pukul, ngejep, terus tendang, tapi ya kita jangan kita salah gunakan, disalah tempatkan kan gitu. Kalau sampai pengen untuk menambah wawasan, menambah kerohanian, ya sampai silaturahmi ke sesepuh-sesepuh. Ya. Lalu sampai orang belum nenggone sesepuh kayak opo. Nah, aku ujung-ujungnya sampai moro sekali gue sesepuh, mas nyuwun dulu diarahnya ini minta supaya saya bisa memukul itu patah gimana caranya. Ya ujung-ujungnya sesepuh ngomong ya urung payah ya. Jadi sampai loh. Kata-kata urung payah itu pasti ya gitu. Tapi ya jangan bosan-bosannya kalau sesepuh-sepuh itu mengatakan urung payah gimana, ya harus kita kejar. Harus kita kejar supaya kita dapat tambahan pengalaman kerohanian kan di situ. Itu tadi untuk masalah kebatinan tadi ya, yang jelas rohone awake dhewe ya ayo sama-sama kita jaga. Yang udah terlanjur sudah. Untuk kedepannya mudah-mudahan yang sehabis Idul Fitri ya, mudah-mudahan kita udah kembali untuk mengenal diri kita, untuk mengenal jati diri kita. Ya. Nek sampean itu ibaratnya mengenal jati diri kita sendiri, ya kan? Itu nantinya itu akan bersinar sendiri. Sampean dalam mawon ibaratnya gambar bed warung kan sinar itu metu, ya kan? Sinar metu kan memancarkan tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita bagus ya, berarti penilaian orang lain bagus ya gitu. Kalau tingkah laku kita itu kurang berkenan di lingkungan kita ya, otomatis keresahan itu akan timbul di lingkungan kita. Nah, di situ. Makanya ya saya pesan untuk yang muda-muda kan, biasanya ayo gawe kaos yang khusus bulat kan, tapi harus kita cermati, harus kita tahu maknanya di mana. Kebanyakan kalau sekarang itu kan sinarnya itu masuk bukan keluar. Dia tahu betul? Nah, ya itu. Makanya kalau sinar itu masuk ke lambang waru, otomatis kan akan membawa kesombongan di diri kita. Kalau nggak percaya silakan. Karena apa? Untuk saat ini itu khususnya yang muda-muda ya, khususnya yang muda-muda itu merasa memiliki esatrate. Sebetulnya tuh kita dimiliki esatrate. Kalau kita merasa dimiliki esatrate ya harus kita tahu gambungnya, tata caranya, ibaratnya pepatah-pepatah, terus ibaratnya wejangan-wejangan dari zaman dulu sampai sekarang ya harus kita pelajari ya, di situ. Karena apa? Di ilmu itu adanya ilmu lisan, nggak ada ilmu tertulis. Ilmu tertulis itu adanya di siswa. Untuk khususnya yang muda, ya. Belum nih ngurangin wawasan yang muda ini. Betul ya, coba. Karena apa? Harus kita genteng, khususnya yang muda-muda ini kan generasi kita. Kalau generasi kita nggak kita pupuk, nantinya akan punah dengan sendirinya. Nah di situ. Sampai mana tadi? Gila. Itu tadi ya. Untuk masalah bed itu apa? Sinar itu tadi.
kalau bisa ya, kalau bisa jangan sampai kita ke bawah arus. Kalau bisa ya itu tadi sinar itu arahnya keluar, supaya awake dhewe iki bendi kenal wong ngono. Tapi kalau sinarnya mlebu ya awake dhewe dilakoni, ibaratnya diri kita itu yang kita perbuat itu otomatis banyakkan tuh hal-hal yang negatif kan di situ. Kalau pengen kita dikenal orang lain ya yuk bersinarlah kita kan gitu, bersinar keluar. Gimana caranya bersinar keluar ya tuh ya kita saling membantu, kita saling bergotong royong, kita saling bersilaturahmi kan di situ. Ya kita mau mencari persaudaraan itu kalau tanpa ada silaturahmi mustahil, kita nggak akan dapat intinya persaudaraan itu tadi. Mungkin itu mas nanti kebanyakan pada ngantuk ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk kedepannya khususnya sub bola ya, sub bola nanti kedepannya desa gratis semakin besar perkembangannya ya, dan semakin guyup rukun untuk suatu kegiatan demi untuk mengembangkan desa gratis. Mungkin itu saja bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri pribadi saya, apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.